Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya, yang cantik dan ganteng, yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang rajin menabung dan rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin ya Robbal Alamin. Baik sahabatku yang baik hatinya semuanya ya. Kali ini saya akan membahas tentang apa ya? Eh, ini aja deh, apa namanya, bagi para pemula atau bagi yang tersadar dan terbangun jiwanya untuk ingin menjadi ahli abid atau ahli ibadah, bagaimana caranya agar bisa istiqomah dalam melakukan ibadah, terutama ibadah-ibadah sunnah ya. Karena kan kalau jika kita ada berkeinginan untuk menjadi ahli abid atau ahli ibadah, itu tentunya sudah istiqomah menjalankan yang fardu gitu, tinggal menambah ibadah-ibadah sunnah. Nah, jadi gini ya, Allah itu kan maha mengetahui bahwa kita itu memiliki jiwa yang pembosan gitu kan. Makanya kenapa Allah itu menyediakan rangkaian-rangkaian ibadah itu yang berbeda-beda, terutama kan dalam sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah lainnya kan. Misalkan seperti sholat sunnah rawatib gitu kan, ada sholat sunnah taubat, ada sholat sunnah hajat, ada sholat sunnah tahajud, duha gitu kan, ada sholat sunnah hifdil iman, sholat sunnah toatan hajatan, ada sholat sunnah awabin, dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya agar kita itu bisa mengatasi kebosanan dalam beribadah, namun kita tetap istiqomah walaupun menjalankan ibadah itu yang berbeda-beda jenisnya gitu kan. Intinya kan tetap menjalankan. Contohnya itu misalkan kita harus punya target dulu. Dalam satu hari saya harus bisa menjalankan atau melaksanakan sholat sunnah itu misalkan minimal 12 rakaat ya. Nah, misalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kadang-kadang duhur ngerjain, asar enggak, misalkan terus maghrib ngerjain, isya enggak gitu kan. Nah itulah alasannya gitu, mengapa Allah itu menyediakan rangkaian ibadah yang berbeda-beda, karena tahu kita itu kadang-kadang bosan. Namun rasa bosan itu bukan untuk dijadikan alasan kita tidak beribadah amalan sunnah gitu kan. Namun lebih kepada kita menggantinya gitu loh. Misalkan kita nih hari ini pagi ini tidak sholat duha misalkan, oh berarti saya duhur harus sholat qobliyah atau ba'diyah gitu. Terus misalkan asar sholat qobliyah misalkan, tapi maghribnya enggak, oh berarti saya itu harus sholat ba'diyah sama qobliyah di isya gitu. Kalau misalkan saya lupa tidak sholat qobliyah ba'diyah, bukan lupa sih, emang males gitu kan, karena rasa bosan itu kan, tapi malamnya saya harus tahajud gitu. Nah terus misalkan aduh tahajud males, ngantuk gitu kan, nah berarti kita itu harus berjuang, harus melaksanakan tuh bener-bener berjihad gitu kan, sholat sunnah fajar gitu, sholat sunnah fajri sebelum subuh gitu. Terus misalkan bisa sholat sunnah fajri tapi sholat sunnah isroknya tidak dilaksanakan, nah berarti kita melaksanakan itu di duha gitu, sholat duha gitu. Jadi intinya dalam sehari semalam itu kita harus punya target gitu, punya target ya minimal 12 rakaat lah gitu kan, seminimal minimalnya gitu. Tapi kalau misalkan belum bisa sebanyak itu, saya baru pemula gitu, ini udah untung saya baru bisa melaksanakan sholat fardu juga gitu kan, misalkan bagi yang pemula ya, misalkan ya udah saya istiqomahnya itu mau sholat sunnah taubat aja gitu ya, itu nggak apa-apa gitu kan, yang penting
setiap hari itu kita itu mengerjakan sholat sunnah gitu. Nah, jadi istiqomahnya itu tidak masalah berbeda-beda gitu kan atau ganti-ganti gitu. Yang penting istiqomah dalam rokaatnya dulu gitu. Artinya setiap hari kita melaksanakan sholat sunnah gitu. Jadi misalkan hari ini sholat duha tapi malamnya nggak tahajud, terus besoknya sholat tahajud tapi paginya nggak duha, terus misalkan duhurnya qobliyah gitu gitu kan, ba'diyahnya tidak tapi asarnya qobliyah gitu. Jadi walaupun belum istiqomah, misalkan kalau tiap hari qobliyah ba'diyah duhur setiap hari istiqomah gitu, kadang kan bosan gitu kan. Memang ada jiwa-jiwa seperti itu tuh, saya juga pernah ada di fase seperti itu gitu. Ya hampir semuanya lah gitu. Itulah mengapa Allah menyediakan rangkaian ibadah ya memang untuk itu. Jadi untuk mengatasi kebosanan kita dalam beribadah, namun dengan tidak meninggalkan ibadah itu gitu loh. Maksudnya ya rokaatnya itu dalam seharinya itu gitu tetap misalkan sehari minimal 12 tapi kita ganti-ganti gitu sholatnya, itu tidak masalah gitu. Hal itu mengapa disediakan seperti itu tuh, itu tips untuk memancing kita istiqomah dalam beribadah gitu. Jadi kita pancing keistiqomahan itu dengan ibadah yang macam-macam, yang berbeda-beda gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sudah istiqomah dalam rokaatnya, kita tingkatkan lagi. Oh iya, saya ini yang belum istiqomah apa nih? Misalkan qobliyah duhur, ya udah berarti qobliyah duhur dulu ditingkatin gitu setiap hari itu. Terus tapi yang lain juga dikerjakan karena kan kita punya target 12 rakaat kan gitu sehari itu minimalnya gitu ya. Syukur-syukur sehari bisa 50 rakaat gitu. Ya itu jarang-jarang ya, kecuali yang udah bener-bener merasakan kenikmatan dalam keistiqomahan. Namun kita ini sedang bicara untuk para pemula gitu. Jadi tipsnya seperti itu. Jadi tipsnya yang pertama, karena kita suka bosan dengan ibadah, Allah memberikan rangkaian ibadah yang macam-macam, yang berbeda-beda, yang beraneka ragam untuk kita melakukan berbagai rangkaian ibadah itu. Walaupun misalkan ganti-ganti belum istiqomah setiap harinya, tapi kan minimal sholat sunnahnya itu yang istiqomah. Mau sunnah ini sunnah itu tapi kan kita ngerjain gitu. Nah itu poin utama. Yang kedua, kita punya target minimal berapa. Misalkan contohnya 12 rakaat. Walaupun 12 rakaat itu ganti-ganti. Misalkan tidak selalu sholat tobat, tidak selalu duha, tidak selalu tahajud, tapi dicampur dengan sholat sunnah rawatib lainnya misalkan. Itu yang kedua. Nah terus yang berikutnya, kalau sudah mampu melakukan sholat istiqomah sholat 12 rakaat setiap hari itu minimalnya, nah kita harus punya ciri khas. Ini yang ciri khas saya ini, misalkan sholat apa nih yang diistiqomahkan yang tidak diganti-ganti. Nah minimal kita itu punya ciri khas. Misalkan saya sukanya itu sholat duha, nah berarti tuh sholat duha itu diusahakan, diperjuangkan setiap hari, jangan ada yang ditinggal, walaupun yang lainnya itu masih gonta-ganti gitu. Nah itu yang ketiga kan. Nah terus yang keempat, kalau sudah mampu misalkan ya paling enggak 2 bulan 3 bulan udah istiqomah begitu, tambah lagi misalkan sholat apa lagi nih yang saya istiqomahkan gitu. Jadi kita pelan-pelan satu-satu diistiqomahkan gitu. Tapi kan nanti lama-lama terbiasa gitu kan. Jadi sholat minimal 12 rakaat itu bisa kita kerjakan gitu. Ya ini hanya sebagai tips saja bagi yang sudah terbangun jiwanya, merasa sudah bisa melaksanakan sholat fardu, tidak pernah tertinggal ya, artinya sudah baiklah, sudah disiplin gitu, sudah istiqomah fardunya, mau menambahkan amalan-amalan sunnahnya, sholat sunnahnya. Nah itulah tadi tipsnya, harus punya target gitu ya. Walaupun misalkan rangkaian ibadahnya itu beraneka ragam, kita belum istiqomah, ya minimal jumlah rokaatnya dulu yang diistiqomahkan gitu.
Baik, hanya segitu saja ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga istiqomah semuanya. Amin.